Rekan-rekan yang di rumah pengen bertanya-tanya kepada narasumber kita dan bintang tamu pada malam hari ini di acara ngopi, ngobrol perkara iman ataupun ilmu yang sangat menarik ya, bahasan kita tentang bagaimana menjadikan pemimpin itu jangan menjadi bahan olokan. Mungkin kita kembali tanya lagi kepada Pak Dinul. Menurut Bapak, pemimpin dalam khususnya Republik Indonesia ini apa kriteria kira-kira? Sampai karena beliau masuk warga negara, otomatis akan memilih kan. Kalau berdasarkan kelompok nggak bisa. Kesenangan atau kesukaan beliau di seluruh Indonesia. Iya, jadi begini. Menurut saya kita kan sudah diatur di dalam Pancasila, ya. Pancasila itu kan ada 5 ya. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua pemimpin itu harus memahami dan mempunyai suatu keyakinan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Begitu Pak. Jadi dimulai dari sana. Dari angka sila pertama. Kalau dia tidak ada Tuhannya gitu ya, berarti kan dia tidak menganut kepada kita punya filsafatnya gitu ya, Pancasila. Karena di Indonesia itu kita itu harus sesuai dengan Pancasila, ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi coba menurut Pak Ajinul, definisi berdasarkan ketuhanan Maha Esa itu gimana? Jadi setiap warga negara Indonesia harus mempunyai suatu keyakinan tentang Tuhannya. Yang begitu. Tapi boleh kita berbeda-beda. Si A beragama Islam, si B beragama Katolik, si D gitu kan beragama Hindu dan Buddha atau apa. Ya dipersilakan saja. Kita boleh untuk menjalankan sebagai pemimpin. Begitu. Apakah untuk menjadi kriteria pemimpin yang tidak mengolok-olok, apakah harus agama tertentu? Menurut saya tidak, karena sudah diatur ketuhanan yang Maha Esa itu tidak menyebutkan itu disebut dengan ada agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, tidak ada di situ. Yang minoritas? Ya silakan saja kalau dia mampu. Di Inggris juga ada. Baik pemirsa, perhatian ini di tengah-tengah kita ada mulai Indonesia. Berarti bicara pemimpin itu siapa saja sebetulnya. Siapa saja, tidak melihat agama yang bagaimana, yang penting mungkin ini. Saya tanya lagi Bang Ustaznya. Bagaimana perilaku? Berperilaku tidak minimal Pancasila itu. Satu berketuhanan, di antara ada kemanusiaan di situ. Kemudian nanti ada musyawarah. Ketika pemimpin itu walaupun baik tapi tidak pernah mengajak musyawarah rakyatnya, kami kira itu kurang tepat. Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Ya, temanya kan kita ini sebentar lagi pemilihan, ya kan? Bulan Desember ya? Ya. Bulan Desemberan di setiap kabupaten, provinsi se-Indonesia. Arti pemilihan bupati, wali kota, gubernur, ya kan? Secara serentak. Artinya di sini yang dipertanggungjawabkan pertama kali yang memilih, ya kan? Di dalam hadis Rasulullah SAW, setiap pemimpin, setiap yang memilih, setiap pemimpin itu punya tanggung jawab di hadapan Allah. Mas'ul iyatihi. Jadi setiap setiap pemimpin bertanggung jawab dengan apa yang dipimpin. Yang kedua, yang memilih juga bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan sembarangan. Artinya masa kita memilih hanya modal 100.000, 200.000 yang terjadi di setiap negara, khususnya di negeri kita tercinta ini seperti itu. Cara memilih pemimpin dengan materi. Artinya dari cara memilih saja ini harus dibenahi ke depan ini. Apalagi kita bentar lagi Desember mau pemilihan. Baik pemirsa, cara memilih harus dibenahi. Berarti apa pemilihan selama ini belum benar gitu? Belum gitu. Karena yang ditekannya pemimpin bukan rakyatnya yang memilih. Sebenarnya majunya suatu negeri, majunya suatu daerah, satu kabupaten, satu provinsi, itu bukan di tangan pemimpin. Tapi pemimpin tanggung jawab, tapi di tangan rakyatnya. Ya kan? Salah satu peradaban yang hancur di suatu negeri, dicontoh-contohkan di dalam Al-Quran, di kitab Injil, di kitab Taurat, salah satunya rakyatnya memilih juga salah. Dan rakyatnya harus bertanggung jawab gitu kan, seperti itu. Bagaimana Allah jelaskan di surat 7 Al-A'raf ayat 96.
Surat Jadi 7 ayat 96. Ya kan? Suatu negeri itu surat 7 itu surat Al-Arab. Surat 7 Al-Arab. Al-Arab ayat 96. surat 7 pemirsa surah Al-A'raf ayat 96. Auzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Aduh, itu perlu digarisin. Keberkahan dari langit dan bumi itu syaratnya adalah penduduknya beriman dan bertakwa. Bertakwa. Ya kan? Beriman dan bertakwa. Mau dia di kabupaten, mau dia di provinsi, mau dia se-Indonesia, ya kan? Jadi syarat untuk keberkahan di suatu negeri atau di suatu daerah, Satu daerah. penduduknya harus beriman dan bertakwa. Itu syarat, ya kan? Maka akan datang berkah dari langit dan bumi. Ketika seorang pemimpin memilih, dia juga memilih dirinya sendiri. Bupati memilih dirinya sendiri, istrinya memilih juga. Syarat semua, seorang bupati, seorang wali kota, istrinya wali kota, warganya wali kota, bupati, gubernur memilih juga. Berarti semua sejajar dalam pandangan Allah untuk memilih, yaitu syaratnya beriman dan bertakwa, ya kan, seperti itu. Nah, ketika negeri itu tidak ada dasar penduduknya beriman bertakwa, maka terjadi bencana. Salah satu negeri, gitu. Coba ya. Ulangi lagi. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi banyak pendusta-pendusta ayat gitu, seperti itu. Jadi tidak ada keberkahan dari langit dan bumi karena salah satu pemilih dan memilih atau yang dipilih tidak beriman dan bertakwa. Kurasa yang memilih, kalau bupati cuma keluarganya paling berapa, tapi yang memilih